silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dikit ya. Tapi dikit tapi banyak wawasan yang bakal kita buka. Kali ini bersama Krio Agung ya, kembali datang ke Perompat dengan membawa tema baru, mengenal sastra tutur Nandai yang keren dan menarik ya. Yaitu beliau bernama asli David Kaprawi dan dikenal sebagai Krio Agung di Muratara, khususnya di Bukit Layang ya, desa wisata Bukit Layang ya. Kita langsung saja bersua kembali bersama beliau ya di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Krio. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua pendengar di Perumpat ini sehat begitu saja. Oke. Di kesempatan malam hari kita bahas tentang Nandai. Nandai ini kalau logatnya bukan Nandai, Nandai. Nandai ya. Kalau boleh tahu Nandai itu apa? Sebelum itu banyak ngobrol. Iya. Jadi Nandai secara umum atau yang dipahami kita selama ini adalah teknik menyampaikan cerita. Dan di dalam cerita-cerita itu dengan berbagai tema, dengan kondisi yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, kalau sekarang ini mungkin orang ada 7 hari sampai ada 3 hari, 7 hari. Nah, ketika Nanda ini dibutuhkan setelah acara nuju ari itu, kalau dulu Nanda inilah yang mengisi siraman rohani, penghibur keluarga-keluarga yang berduka. Nah, itu dalam mungkin hal-hal musibah. Dalam hal-hal yang gembira misalnya akikah atau kelahiran atau persiapan pernikahan. Nanti temanya juga judul-judul Nandai pun juga disesuaikan dengan yang dibutuhkan acara tersebut. Jadi beda suasana, beda cerita. Iya. Jadi Nanda itu adalah media bagaimana tadi menyemangati ataupun mengisi acara kondisi-kondisi di masyarakat, khususnya di Margo Rupit Dalam. Nah, tepatnya Nanda ini tumbuh atau lahir di Margo Rupit Dalam. Oke. Sebelum kita banyak ngobrol masalah Nandai dan kita ngundang dulur juga ya, pendengar yang pengen bergabung silakan di 0711351656 dan bersama Krio Agung atau Bapak David Keprawi dari Muratara. Dan Nandai ini ada beberapa tempat yang sama namanya. Apakah sama atau berbeda? Sejauh yang saya gali, ya, saya pelajari, Nandai ini mungkin konsep Nandainya mungkin saja sama, tapi Isinya? isi atau action atau caranya itu mungkin ada kehasana sendiri Ya. untuk Margo Rupit Dalam atau Musyawarah Utara.
Ya. Misalnya Hanya wilayah Rupit Dalam yang iya, punya. hanya kalau sekarang itu ada sekitar 15 desa. Mm-mm. Nah, Margo Rupit Dalam itu 15 desa. Nah, Nandai ini sampai saat ini juga saya pelajari. Sekarang dia dulu ada maestro. Nah, Di tahun 90-an dia menjadi pemenang sastra tutur semusyawarah ketika Lubuk Linggau MLM dulu ya. Iya. Beliau ini menjadi juara 1 sebagai maestro. Itu di tahun 91. kalau dilombakan atau namanya banyak yang dulu penutur ya. 91. Dulu cuman maestro ini Oh, yang satu sudah ya? meninggal, sekarang lahir ke satu menantunya yang Yang meneruskan. meneruskan dengan satu orang anak. Dan sama bentuknya. Iya, Yang sama. Terus contoh-contoh yang nggak mau disebutkan tadi misalnya apa Be kalau dalam Nanda itu? Yang seperti apa misalnya? Yang misalnya apa yang setiap dia kegiatan atau kejadian yang Ah. membedakan dengan yang lainnya? Dia ada, jadi bahasanya cerita panjang yang di dalamnya itu ada redui. Kalau redui itu suasana hati yang sedih ya, bahasanya itu. Nanti ada lagi seramba. Seramba itu ekspresi kegembiraan. Misal contoh ekspresi kegembiraan dia memaknai suasana misalnya. Misalnya bagaimana dia meniru burung. Ya. Dia digambarkan, ada istilahnya kita itu semegi. Semegi itu kayu arah yang rindang. Di dalamnya itu banyak burung-burung. Ya. Nah, itu dia bisa memperumpamaan suara-suara burung yang banyak itu misalnya ke kerek-kerek kunang-kunang kulintang mendang, suara burung ruayan. Nah, itu dia tadi ya, seramba ya. Tapi kalau ada nanti model redui, dia selalu Ada cengkok lah ya. ya, ketika kita mendengar itu, wah ini ada, kalau bahasa gitu labu begau ini kan Iya, keluar ekspresi hati untuk merinding juga ya. merasakan kesedihan-kesedihan itu Iya. misalnya. Nah, ini pasti versi ceritanya dibawa dalam hal yang redui tadi, Redui, yang sedih. tadi Ya, ya. Itu dia. Jadi seperti itu. Jadi sepanjang cerita dia dipenuhi dengan dinamika redui dan seramba itu. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada redui dan seramba, ada sedih dan gembira. Ketika dia misalnya akan ingin berperang dalam serial Raden Alit misalnya, bagaimana dia berpisah dari keluarganya misalnya. Misalnya bagaimana ketika dia sesumbar misalnya. Coba yang itu yang sesuatu yang agak gagal mungkin ya. Iya, artinya dia tidak menyebut lagi jumlah angka misalnya. Kami misalnya, aku adalah Panau Sedingan misalnya, memiliki kerajaan yang luas, memiliki kerbau berbilang padang, memiliki burung yang berbilang abad. Nah, abad itu awan-awan yang banyak. Dia tidak menyebut lagi 1000 ekor, 2 juta ekor. Dia nyebutnya berbilang abad. Karena dia merasa tinggi tadi. Ya, dia berbilang abad itu, kalau bahasa situnya abad tuh awan. Jadi segitu banyak burungnya itulah tidak berbilang awan-awan lagi. Tapi bukan punya dia. Bukan punya dia. Iya. Misalnya nyebut berapa banyak hewan ternak dia miliki. Dia nyebutnya berbilang padang. Kami memiliki kerbau berbilang padang. Iya. Jadi segitu banyaknya padang-padang. Dia tidak mengitung ekor atau berapa jumlah. Itu kata-kata yang begitu sastranya ya. Ya, begitu sastra. Jangan halusnya itu mengatakan bahwa ada kebanggaan atau mungkin ada kesombongan, tapi dengan cara halus. Dengan sastranya halus. Ya. Jadi saya sebagai pemerhati, kemudian menggali, kemudian menulis, kemudian memang bagian dari keturunan maestro ini, begitu tinggi sastra. Sastra itu begitu tinggi. Nah, itu mempresentasikan kebudayaan Margo Rupit dalam kehidupan sehari-hari. Dia selalu bersastra, Pak. Ya. Misalnya dia contoh sehari-hari ya. Iya, dia mengomen. Dia ngomen orang yang malas. Bagaimana dia menyindir orang yang malas. Ketika kita misalnya nak pergi ke kebun, ada orang yang malas-malasan. Apa dikata?
negun klaro buah gamat dak berbuah. Artinya yuk Negun negun klaro Klaro. nunggu gamat dak berbuah. artinya menunggu. Iya, artinya apa yang ditunggu. Ah, Kalau klaro tuh ya negun tuh diam. Nah, gamat kan buah yang dimakan, buah gamat. Buah gamat buah tuh yang dalam iya, dimakan. bukan, buah yang khusus spesial yang dimakan oleh kelelawar. Oh. Nah, itu namanya buah gamat. Gamat, ya. Tapi udah dimakan manusia. Tidak makan di manusia. Oh, oh. Dia mengistilahkan tadi. Itu cak ya, kelelawar yuk, bae. apa yang ditunggu? Iya, iya. Iya. Menyindir, apa yang ditunggu? Heeh. Sesuatu yang memang tidak bisa menghasilkan, sesuatu yang tidak bisa memberi harapan, Mm-mm. jangan ditunggu, jangan ditegun. Mm-mm. Nah, dia. Sesuatu yang tidak bisa berbuah. Iya. Apa nak lari, apa nak ke kebun atau kemana lah. Nah, dia nyindir-nyindir seperti itu. Oke. Kemudian misalnya apa menyembunyikan, tapi dalam bahasa Indonesia, dialek Indonesia ya, Ya. bahasanya membungkus tulang dalam daun keladi. Mm. Kemudian misalnya sembunyi balik jalo. Ya. Nah, jadi keseharian kami itu pada hakikatnya warga Rupit Dalam itu penuh dengan kiasan-kiasan bahasa. Maka sampai saat ini kita coba ketika kami berdialek walaupun berbahasa Indonesia, Mm-mm. misalnya orang-orang luar, kawan-kawan dari Palembang atau dari Linggar, misalnya, dia tidak paham dengan pembicaraan walaupun kami berbicara dalam bahasa Melayu ya. Ya, tapi itu bentuknya kayak pantun ya. Iya. Adil, ya. Iya, jadi Pantun sair-sair gitu. iya syair-syair seperti itu. Heeh. Jadi kami itu kalau berdialog sesama kami, misalnya ada orang mendengar, dia diselipi dengan bahasa-bahasa sastra itu tadi. Oh, terbiasa. Dia terbiasa seperti itu. Misalnya nyindir ya misalnya. Kalau misalnya ada air minum belum keluar itu bisa dia. Iya, pasti gitu. Iya. Kami dibuatkan seperti itu. Maka sampai saat ini saya masih bangga. Jadi potret Musiraus Utara itu Iya, iya. begitu hasanah sastranya, selera Iya, selera sastranya sastranya. itu tinggi. Iya, betul. Jadi termasuk humor sastranya juga tinggi. Tapi ini tidak tereksplor. Iya. Nah, ini misalnya termasuk nanti cerita-cerita rakyat yang dalam konteks yang bukan dongeng ya. Iya. Kehidupan leluconnya amat segar. Begitu. Baca-baca kita penesan kelakar Ya, selasarnya memang segar. Contohnya yang mungkin sehari-hari misalnya ada idiom atau kelakar-kelakar yang bisa sering disebut kan? Misalnya dulu kita itu ada istilah tokoh masih keluarga kita juga ya. Namanya Jasir, Wak Jasir. Wak Jasir. Wak Jasir ini kalau Hobi, ya? semasa hidupnya Hobi berkelakar ya. hobi berkelakar Iya. dan dia berkelakar itu kalau majas yang terlalu tinggi misalnya Hiperbola. majas melebih-lebih tinggi, Hiperbola. hiperbola dan sebagainya itu ya luar biasa. Jadi dia meninggikan akhirnya menjatuhkan. Iya, dan orang tidak tersinggung. Iya. Jadi majas. Jadi kita tuh penuh dengan majas Iya. yang kehidupan sehari-hari. Bukan hal yang dibuat seperti itu. Iya. Misalnya tadi air kopi, kita bertandang air kopi, lambat datang. Jadi iya, seperti iya, itu iya. misalnya. Pernah dengar itu ya. Iya, pasti keluar bahasa-bahasa sindiran itu. Nah itu tentu masih berlangsung dengan sekarang. Tadi efek dari Nandai tadi. Iya, iya. Nandai itulah sumber dari apakah memang budaya itu mengkonstruksi Nandai atau Nandai itu yang mengkonstruksikan kehidupan mereka. Yang Masyarakat pastinya, Nusantara itu sehari-hari. budaya itu kan lahir dari kebiasaan Ya, masyarakat. kebiasaan sehari-hari. Yang itu yang mungkin Nanda itu ya awalnya cerita mungkin untuk memberikan hiburan, tapi akan menjadi apa ya bisa dikatakan ungkapan-ungkapan keseharian ya. Ya, dan itu yang terbiasa di masyarakat Muara Utara khususnya di Rupit Dalam tadi. Nah, misalnya contoh untuk anak-anak, hiburan anak-anak. Iya. Ada istilahnya misalnya judul nandanya Atu Gede. Atu Gede. Nah, misalnya rumah siapa iko. Jadi ada dialog hantu dengan anak yang ingin dimakan hantu. Yeah. Nah, ini kan bagaimana anak itu rewel, gak tidur kan. Dia dibuatkan dalam sebuah nandai tadi agar Tapi anak bukan nakut-nakuti anak. bukan agar anak itu agak Iya, cepat tidur iya. ya, agak rewel. Misalnya dia ini tadi redui tadi ya, redui atau serampai. Rumah siapa iko? Nah, kan nanti dijawab. Iya.
rumah nenek nakodo erang. Dijawab oleh anak yang tadi ya dengan lakon Atu Gede tadi. Mite api pergi ke laut. Jadi seperti itu dia. Oke, nanti Tapi itu yang mendongengkan ibunya atau bapaknya atau satu orang atau yang semuanya bisa ikut dalam dialog itu. jadi bahasanya itu kan boleh bertanya. Misalnya, wah kalau nenek, Iya. jadi apa ininya misalnya diminta penjelasan panjang, dijelasin panjang. Wah, misalnya tolong diulang lagi nyanyian tuh misalnya. Nyanyi diulang nyanyi gitu. Tidak mereka bersaut-sautan dengan Bisa yang audiens saut, tadi. iya. Bahasa kita tuh boleh yang di belakang tuh misalnya menimpali lagu misalnya, Iya. menimpali seramba atau menjawab seramba itu misalnya. Dan terjadi dialog juga tuh. Iya, terjadi dialog juga misalnya seperti itu. Ya, keren ini. Selama ini kan bertutur hanya tunggal atau Iya, orang monolog ya. yang monolog, tapi ini bisa membawa audiensnya Iya, ada Indonesianya. aktif juga dalam beraktif. ya. Karena menunjukkan memang daerah tersebut memang menyukai tadi Sastra tadi, sastra najas tadi. sastra Iya, ya. iya. Dan dulu galau kita lanjut kembali di sesi yang kedua nanti. Jadi kita buka line telepon di 0711351656 untuk dulu galau. Di kesempatan malam hari ini kita ngobrol bersama Trio Agung dari Muratara tentang Nandai. Dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur. Kebaya panjang, berselendang limar kandang, lenggak-lenggok jalannya, oi gadisku Lembang, belagak bertanja, itu ciri bujangnya, bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sepanan tampan, banyak gadis tertawan, siang dan malam jadi pikiran. Budaya wong lama dijaga sampai sekarang, jadi kebanggaan wong kita. Limar cantik manis dikena ke di badan, adok kayu apoy lepus bulir kristal, songket pelenglang, pakaian para sutra sudah dikenal sampai ke negeri orang. Berkebaya panjang, berselendang limar kandang, lenggak-lenggok jalannya, oi gadisku Lembang, belagak bertanja, itu ciri bujangnya, bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sepanan tampan, banyak gadis tertawan, siang dan malam jadi pikiran. Budaya wong lama dijaga sampai sekarang, jadi kebanggaan wong kita.
Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali di sesi kedua untuk siaran budaya lokal, obrolan budaya pada malam ini spesial ya. Kehadiran narasumber dari Muratara yaitu Bapak David Kerpawi selaku Krio Agung dari Kampung Wisata Bukilayang. Kali ini kita temanya mengenal sastra tutur Nandai yang keren dan menarik. Kalau penekanannya itu Nandai. Tipis N-nya tipis. Nandai. Nandai. Nah. Oh, tidak sembarangan nyebut ya. Tidak bisa sembarang. Kalau orang Kejingan kalau wong bukan Muratara. Dia ada yang hampir seumur hidup di desa itu dia tidak bisa dialek ke situ. Hebat ya, Nandai. Dia N-nya tipis. Nandai. Kemudian dia ada nyebut pintu itu bukan pintu. Apa tuh? Agak P-nya dipanjang, Pi. N-nya tipis. Pintu. Oh, pintu. Pintu. Oh. Jadi kita bisa membedakan pendatang sama wong Bisa, asli bisa. dengan N tadi. Dengan N tadi, apostrot apa ya? ANT. Jadi N itu di situ. Ya, Itu ya. bisa. Oke. Kembali ke Nandai tadi. Nandai tadi. Nandai. Itu sekarang penuturnya tinggal Siko penerusnya. Eh, Atau sudah mulai ada ada yang lah, belajar? ada yang seumuran dengan saya itu ada jadi 3 lah paling tidak. Tapi originalnya tadi cuma 2. Dua, ya. Artinya bisa meneruskan dari maestro bapaknya tadi. Adalah. Tapi tadi kesulitannya Nanda ini dalam versi aslinya bahasa Ulu. Dan mayoritas masyarakat kita itu kan bahasanya lah campur-campur. Jadi kalau dibawa dalam bahasa asli Nanda itu tidak menarik. Nah, ketika tidak menarik, si penandai ini tidak ada respect dari pendengar itu, kan tidak Kurang semangat. kurang semangat. Maka dia dibawalah dalam versi bahasa campuran. Dan itu menjadi menarik di Iya, anak muda. menarik kan. Nah, dalam versi menarik itu agak lebih menarik penandai anaknya tadi sekarang dalam versi stand up kalau Komedi. sekarang komedi. Iya. Jadi Jadi modifikasi lah ya. ya dimodifikasi kan. Tapi khasanah tadi yang redui dan seramba itulah yang menjadi khasanah tadi. Kalau dari pakemnya rendui Dan seramba. Rendui dan seramba. Rendui dan seramba. Kalau rendui tadi yang untuk Bersedih-sedih, seramba untuk bersadu-sadu tadi. Iya. Rendui namanya. Kalau yang ekspresi tadi seramba. Misalnya seramba ya. Ya seramba. Misalnya untuk generasi bujang gadis misalnya. Agak dipantun misalnya. Ayam togong mudik ke hulu. Sampai ke hulu makan dedak. Asok motong, asok lamulu. Uang betuna awa ida. Nah, itu kan dia nyindir. Bujang Terlalu tua. bujang tua tadi. Nah, kalau disebut, "Hei, bujang tua," Iya, mungkin orang marah. ya. Seramba itu. Itu dia dihitung jadi seramba. Oh, Karena ekspresi aja. ini ada mirip di Banyuasin ada serambi. Apa ada kesamaan? Serambi ini kan berpantun juga serambi itu. Iya. Tapi kalau serambi ini kayak nimang bayi itu lah. Iya. Nah, itu mirip yang serambi. Bisa aja, bisa jadi sama. Tapi dalam kita itu mixer ya antar sajak, antar pantun, antar cerita panjang gitu. Jadi dia dalam bentuk sajak, tidak mesti melulu pantun kan. Iya. Kalau pantun kan sajak yang berbaris. Iya. Ada kemungkinan bisa dibawa ke adat pernikahan juga nah, untuk hiburan. Bisa malam. Karena bisa. kan kalau di Serambi Banyuasin itu sebagai tambahan ketika ada tradisi timang kepala kebo, dan itu disampaikan dalam bentuk serambi tadi, pantun-pantun, Iya, syair, pantun-pantun dari saya. pesan-pesan tadi. Iya, itu mungkin bisa memungkinkan untuk pelestarian juga ya. Bisa. Tapi selama ini sudah ada yang di Muratara untuk memanggil orang yang berseramba tadi. Atau Cukup nanti- kita itu butuh paling di lingkungan Margo Rupi Dalam itu Pak. Misalnya ini menjelang pilkada nih pasti Ya, hadir pasti ada ya. Pasti ada. Atau acara pernikahan. Nah, itu kan karena kita digeser oleh modernisasi ini kan ya. Tapi itu tetap hadir walaupun dalam misalnya dari beberapa jam. Ya, kalau di Sekayo kan pastilah senjang gitu ya. Iya. Nah ini mungkin bisa masuk ke situ ya. Ya. Tapi ini tanpa musik ya. Tadi dia tanpa musik. Kalau dia mengikuti musik dia hanya lewat bahas mulut dia tadi. Kalau misalnya suara kenong misalnya.
Oi, nenek mama kampung ko, misalnya, awak disuruh krio, ngundang negeri ulu, ngundang 7 negeri hilir, dalam rangka pernikahan anaknya, tapi itu dalam satu napas. Itu keahlian yang khusus ya. Itu kalian khusus itu. Dan berapa larik atau kalimat dalam satu napas itu Iya, ada? dalam satu serambah tadi. Oh. Dalam satu redui. Itu yang enggak saya. Itu bukan masa kalau dalam satu napas kan itu agak ada penjagaan pola ngomong soalnya. Iya. Tapi kalau ada caranya kalau penarikan atau naik nambus napasnya Dia biasanya nanti apa? Kalau dia redui ya, dia biasanya ada sambang. Sambang Iya. tuh bulu potongan bulu itu sambang dia nanti kayak agak di ininya ya. Agak di ininya dia redui sambil nunduk itu. Bukan malah kalau nunduk malah ini ya suaranya tertekan katanya enggak. Di sambang itu ada mulut sambang itu, mulut bulu itu. Jadi untuk apa ya? Jadi speaker jadinya. Oh. Nah, jadi dia bunyi di mulut bambu itu. Itu Bambu itu bisa menguatkan suara. menguatkan suara, kemudian dia menguatkan ini tadi kalau dia capek ya, agar dia tetap kokoh bertahan untuk. Jadi setiap duduk. yang penuturnya megang bulu tadi. Iya, mengunduh bulu tadi. bambu. Iya, dia tidak berdiri tapi dia duduk bersila. Saya belum lihat gambarnya. Iya. Jadi dipegang tengah, terus dia akan mengucapkan sampai Iya, satu napas. serambah dalam satu beberapa napas tadi. Oke. Oke, paling diulang-ulang atau nanti kalau tidak sampai napas, dia diulang dengan napas yang berikutnya. Jadi dia tidak maksa untuk selesai ya. Tapi kalau tidak selesai isi serambahnya dia diulang. Dia rap di apa deh bahasanya itu? Kalau potongan kurang bagus katanya, mungkin diulang kembali. ya itu misal kita baca Al-Qur'an misalnya kan diulang lagi dari potongan yang salah tadi, yang di awal tadi. Iya. Oke. Itu butuh trik khusus namanya. Pasti ya, ada trik khusus pasti. Dan pembelajarannya nama itulah yang membuat susah untuk para generasi muda untuk mempelajarinya. Mempelajari tadi. Tapi ada kemungkinan tadi seperti ada yang membawakan gaya dengan gaya stand up atau dengan gaya yang untuk anak muda agar menari ya, agar menari. Dan itu diterima oleh masyarakat atau pemuda sana. Ketika yang kalah itu audien. Nah, artinya sampai teka-kantu dia gini dia bahasanya syarat dia menanda itu jangan sampai 3 kali orang nguap di depannya. Itu dia syarat. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Kita lanjut besok. Kita lanjut besok. Jadi 3 orang dari audien banyak itu 3 orang yang nguap. Misal walaupun ya sudah. Ya, kita namanya bisa jam 11 12 tapi tidak sampai pagi ya. Kalau yang maestronya tadi sampai malam suntuk. Karena tadi kekuatan apa ya spiritual apa pagi tadi nyatu dia itu. Apalagi dari serial kalau yang misalnya serial Panau Sedingan bisa 3 malam. Panau Sedingan itu cerita apa tuh? Panau Sedingan itu ada lagi nanti ada ceritanya peperangan bukan perjuangan. Di dalamnya ada. Karena kan menarik kalau menariknya ada itu percintaan, kan, ada kesaktian, lengkap, ada nah, saya mempelajari teknik perang. Ada di Panau Sedingan. Bagaimana dia kalau kini orang misalnya berkelahi itu di negeri dia sendiri. Tapi dia tidak. Berkelahi itu bagaimana dia keluar dari dusunnya dan menang. Artinya dia harus mencari tempat tersendiri. Ada juga teknik-teknik di pilihan-pilihan ya. Ya, pilihan-pilihan. Kemudian misalnya apa ya? Dulu kan istilahnya joro-joro ya. Joro-joro itu adu ayam gitu ya. Dari negeri ini ke negeri itu dan sebagainya. Nah, Panau Sedingan ini isinya itu adalah dia punya adik. Yang adik ini penakut ya bahasa itu kan. Tapi cita-citanya tinggi kan. Maka dalam mimpi Panau Sedingan ini bertemulah gadis yang cantik. Ya, Panau Sedingan, adik Panau Sedingan itu bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang wanita yang cantik, bidadari yang cantik hadir. Maka disampailah dengan
Panau Sedingan. Iya. Dan ada romantikanya kemudian dan bertemu benar. Artinya cewek anak rajo itu bertemu. Maka dilamar anak rajo itu. Lamarnya itu ada istilah apa nak rasan bekulo, apa nak rasan beperang. Itu budaya lamo. Iya. Ah. Bahasanya tuh Alasan berkulo tuh yang nak ngenjuk sesuatu hal. atau ya bekulo tuh rasan runding. Oh, rundingan. Rundingan. Apa Iya. nak damai, apa nak beperang. Nah tadi, jadi jawaban bahasanya itu dengan sastra itu, dengan jawab sastra. Ketika Rajo menjawab sastra, dia tahu maknanya. Iya. Berarti ini rundingan perang. Iya. Nah, Pasti ditolak ya. pasti ditolak. Iya. Seperti itu. Maka direbutlah dengan secara perang. Dapatlah anak gadis Rajo tadi. Gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa minggu sampai ke kerajaan, anak gadis Rajo ini diculik lagi oleh mungkin Pangeran Siluman Mano. Jadi Yang saingannya. alurnya itu adalah memperjuangkan calon ipar. Itu Panau Sedingan. Sama Cak Cito Ramayana. Iya, dia mempertahankan, berjuang, berperang itu mempertahankan martabat adiknya tadi, memperjuangkan adik untuk demi calon ipar. Untuk kakak tadi ya. Kakak. Oke. Tapi adiknya ini malas belajar silat, bahasa gitunya. Belajar ngaji, Nah, sedangkan Panau Sedingan, judulnya Panau Sedingan kan, sedangkan kakaknya tadi ya belajar oke, silat oke, serba bisa. Jadi yang mencari kan Panau Sedingan Iya, untuk si adik. adik tadi. Untuk adiknya ya. Itu adiknya gitu. Kalau Ramayana itu adiknya yang membantu kakaknya juga itu ya. Jadi ada mungkin ini ya cerita-cerita yang bisa kata menarik karena percampuran tadi ya, atau campuran ada romantisnya, Romantisme. ada Iya, perang tadi perang, ya. ada sedih, redui, ada rambang. Kita sambung nih besok pasti datang lagi rame Iya. pada saat itu. Kalau disambung hari besok. Dia memang harus panjang. Oke. Tapi itu tadi hambatan kita, generasi muda kita itu ya ukuran umur saya itu untuk bahasa asli itu tidak bisa diterima. Maka tadi saya menginginkan penandai maestro kita, ini kakak kita tuh, dalam bahasa yang asli. Tapi belum disampaikan ya. Tadi dia Ya, audien, takutnya- respon audien iya. itu tadi. Maka dibuatnya dalam bahasa komedi. Tapi kalau bisa nggak dalam bentuk minimalisnya mungkin setengah jam atau 1 jam, nggak sampai berjam-jam, bisa disampaikan nggak tuh? Contohnya mungkin penggalan-penggalan cerita ya, agar tidak putus dari informasi bagi generasi muda nih. Jadi kalau misalnya ditampilkan dalam tadi yang seperti yang apa tadi berdiri ya, Iya. dia menceritakan dulu nanti di Rejung ya. ya di rejung, tapi di deskripsinya dulu dalam cerita agak diredui atau diserambah. Jadi seperti itu, dia berada di dalam cerita, nyanyi yang berada di dalam cerita. Serambah. Iya, bukan cerita yang dinyanyikan. Nah, itu serambah atau redui. Kalau yang tadi kan cerita yang dinyanyikan. Betul. Nah, kalau kita ini nyanyi yang diceritakan. Oke. Jadi seperti itu dia. Oke, Pak Cak Nyong hampir di penghujung program, tapi Ya. mungkin kita mengulas-ngulas lagi, baik, karena Nandai. Dan kembali lagi mungkin kalau di daerah lain seperti di Rejang atau di Bengkulu kan ada namanya sama tuh, Nendai. Nendai. Tapi nyebutnya beda. Cuman Nendai. tapi isi-isinya kalau sudah diteliti oleh Krio hampir mirip lah ya. Paling dialek bahasanya itu tidak ketemu bahasanya. Yang ini bukan Rejang ya. Jadi kalau saya perhatikan yang suara asli, yang bahasa dialek asli itu setengahnya Rejang. Misalnya dia nyebutnya Indu. Indo, jadi ibu. Rejang kan nyebut ibu itu Indu. Oh, Nah, seperti. asal ya. Tapi saya pelajari Rejang misalnya tentang pedang, tentang mandau. Dalam Nanda ini dia nyebutnya Dowong. Dan saya cari bahasa Jawa, bahasa tidak ketemu. Kok mandau itu disebut Dowong. Misalnya dalam bahasa yang lain-lain Jawa, Rejang dan sebagainya yang berkaitan dengan rokok.
Mereka nyebutnya feud. Nah saya maka aneh, ini bahasanya dari mana? Beda dengan yang asli Rejang. Iya bahasa. Rejang tidak nyebut rokok ini tadi. Tapi dalam Nanda ini bahasa dialek ini tuh Iya. nyebutnya feud, Feud. rokok ini. Oke. Nah, Jadi punya bahasa dewe. iya punya bahasa dewe. Oke. Menarik nih kalau seumpamanya kita nonton langsung mungkin ya, siapa tahu bisa lihat ya atau rekaman yang itu tadi penggal-penggalan tadi. Dan kalau di dalam ceritanya berapa cerita tuh? Tadi 4 ya. Ada 4 cerita besarnya kan. Tadi 1 Pandau Sedingan, Raden Alit, Dendam Tak Sude. Oh, dendam tak sudah Ada masuk ya? dendam ya. Ya. Dendam Tak Sudah, Dendam Tak Sude. Sude itu selesai. Tak sudah ya. Iya. Terus yang tadi Ada lagi lupa sih kok lagi. yang ditulis Krio dalam satu cerita pendek itu? Itu yang berkaitan dengan cerita ini spill. Jadi dalam cerita itu saya spill aja. Saya Singkat. sub cerita aja. Misalnya di dalam Batu Belah Batu Betangkup tuh ada putri raja. Ketika dia melintasi sebuah hutan yang ketemu dengan semegih tadi, dia mendengar suara burung. Dikiranya suara itu suara manusia. Nah setelah dia ikut berburu, bapaknya mendengar suara burung yang banyak itu, dia ngadu, ingin mempersuamikan ya, bukan ingin memperistrikan seorang pangeran yang bisa meniru suara burung itu. Oke Dor, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu? Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa. Iya ya. Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara. Hei Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti? Yang penting hati aku putih gitu loh. Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya. Tunggu. Ya dulu kita lanjut kembali ya obrolan di siaran budaya lokal dengan Krio Agung, Bapak David Kaprawi, mengenal sastra tutur Nandai yang keren dan menarik. Dan ini seksi terakhir ya, dan mungkin ada harapan-harapan untuk tradisi yang ada di Rupit Dalam atau di Muratara, dan juga termasuk Nandai ini. Silakan. Jadi berharap bahwa Nanda ini jadi media. Jadi media silaturahmi, media menyampaikan pesan-pesan moral, media untuk mengembangkan sejarah, menggali sejarah, mengembangkan sastra-sastra, termasuk nanti cerita-cerita pendek. Yang itu bagi kami sebagai anak atau putra Muratara, kami ingin bahwa Muratara menjadi lumbung generasi-generasi yang bisa menciptakan sastra-sastra atau sajak-sajak itu dalam berbagai bentuk, apakah puisi, apakah cerita pendek atau novel, yang kesemua itu menjadi narasi yang bisa memberi semangat atau spirit dalam membangun masyarakat musyawarah setara. Oke. Mungkin untuk pariwisata budayanya, kalau yang tambahan mungkin. Kalau dia sekarang kan Krio lagi bangun namanya Kampung Layang. Iya, kampung. Mungkin ada event-event nasional nanti akan digarap siapa tahu. Yang bisa dikatakan untuk mengangkat Kampung Layang ini. Iya, ini baru-baru ini kita provinsi ya, kita menjadi salah satu desa proklim. Nah, ini isu yang terakhir, dan besok ini kita diundang Pak Kepala Desa untuk mendapatkan penghargaan di Kementerian Lingkungan Hidup.
Jadi Kampung Griot di dalamnya tadi ada berbagai macam kebudayaan-kebudayaan. Inilah yang mensupport Proklim tadi Ya. yang ada di Musyawarah Utara. Keren, sudah tingkat nasional ya. Ya, tingkat nasional. Kita itu sudah mendapat piagam Proklim utama Oke. dengan nilai kira-kira 80-an. Wih, jadi Ada tinggal 2 tingkat lagi itu, ada Proklim Piala, ada Proklim Lestari. jadi seperti tinggal itu. memolesnya dah Jadi Ya. Desa Bukit Dulu itu akan membina sekitar 10 desa yang berbasis Proklim lingkungan. Oke, termasuk desanya Krio. Iya. Ah, Jadi apa di- Sumsel ini cuma 3 yang Oh, oke. yang diundang oleh, kalau salah ya, Tiga tiga desa. desa Desanya. di Sumsel. Ah, Ya, saya lupa itu, salah satunya Bukit Layang. Salah Bukit Dulu tadi. itu yang tingkat nasional ya. Itu di sana Oke. dihadirkan. Dan semoga apa yang diharapkan oleh Krio Agung ini bisa mengembangkan budaya tradisi pariwisata yang ada Iya. di Muratara, khususnya di Bukit Layang, Bukit Layang, ya. bisa tercapai tahun ini atau tahun depan ya. Tahun depan. Oke. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Krio sudah Siap. datang ke Perompat kembali ya, Siap, dengan kedua siap. kalinya dan Terima kita undang lagi kasih. ya, lain kali. Nanti ya, selanjutnya kita cerita berkaitan dengan obat-obat tradisional. Nah, itu yang menarik sekali. Ya. Ini janji dari Krio kalau mampir ke Palembang kita mampir sini. Iya, nanti Ya. kita buatkan alat-alat peraganya. Ada ya, seperti ada contohnya. Atau ya mungkin bisa dikatakan ada video tutorial nanti sampai Iya, bisa menyambung Mas, lainnya. ya, Ya. seperti itu. Ya, terima kasih Krio. Kita ketemu lagi insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan. Dalam kesempatan ya. Ya, terima kasih. assalamualaikum Krio. Waalaikumsalam. Ya, dulur kalau kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Sriwijaya Malam. Dan setelah ini nanti ada program legenda ya. Dan yang pastinya ada program Seketiraman ya bersama Prabu Anom ya yang sudah ada siap di studio. Kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk dulur kalau di kesempatan Sriwijaya Malam.